Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pada siang hari ini ya, kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Syarah Mahalli ala Minhaj Talibin, karangan daripada Al-Imam An-Nawawi, kemudian disyarah oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perkara air. Yang pertama tentang air mutlak, di mana ada dua perubahan atau tiga perubahan dari air mutlak. Itu bisa mempengaruhi status kemutlakannya, dan ada yang tidak mempengaruhi status kemutlakannya, dan ada yang diperselisihkan status kemutlakan air tersebut bila terjadi perubahan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di bahasan berikutnya, yaitu perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, wal musta'malu fi fardhi taharah. Wal musta'mal fi fardhi taharah 20. Baris ketujuh baris ketujuh. Wal musta'mal fi fardhi taharah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal musta'mal fi fardhi taharah, dan air yang digunakan ianya air fi fardhi taharah, pada kefarduan dari bersuci. Ini bagaimana hukumnya, gitu kan? Wal musta'mal fi fardhi taharah, yang dipakai, telah dipakai, yaitu anil hadath kal ghaslatil ula fihi, dari hadath seperti basuhan pertama pada menghilangkan hadath. Itu yang disebut dengan musta'mal fi fardhi taharah. Bagaimana hukumnya, Pak ya? Apakah dia suci atau tidak, gitu kan? Kalau dia suci, apa alasannya? Kalau dia tidak lagi kalau dia suci mensucikan, apa sebabnya? Kalau dia suci tidak mensucikan, apa masalahnya, gitu. Wal musta'malu fi fardhi taharati 'anil hadathi kal ghaslatil ula fihi. Jadi seperti basuhan pertama pada menghilangkan hadath. Qila, ini kata qila, ya. Setiap kalimat qila dalam kitab Minhajut Talibin itu berarti dia adalah pendapat yang lemah. Nah, gitu Pak ya, pendapat yang lemah. Jadi qila wa fi nafliha. Ada juga pendapat yang mengatakan wa fi nafliha, pada kesunahan dari taharah. Pada kesunahan dari taharah. Tapi ini pendapat yang lemah. Gitu, bertentangan dengan pendapat yang sahih atau yang asah. Mana contohnya yang sunnah dari taharah? Kal ghaslati tsaniyati, seperti cucian yang kedua, watssalitsati, yang ketiga, wal wudhu'il mujaddad, dan wudu yang diperbaharui. Itu namanya yang sunnah dari taharah, ya. Kita belum batal wudu, tapi berwudu lagi itu.
Ini namanya yang sunnah dari toharoh. Menurut satu pendapat yang lemah mengatakan sisa air yang telah digunakan pada basuhan kedua dan ketiga, wal wudhu'il mujaddad, wudhu yang diperbaharui, wal ghuslil masnun, mandi sunnah, mandi hari Jumat itu hukumnya ghairu tahurin, tidak mensucikan. Jadi air yang bekas dipakai pada kefarduan taharah itu tidak mensucikan. Fil jadid, pada pendapat jadid Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapat beliau ketika sudah di Mesir. Nah, pendapat lemah mengatakan termasuk sisa air yang sunnah, cucian sunnah, seperti cucian kedua ketiga atau wudhu yang diperbaharui padahal tidak batal wudhu, atau mandi yang sunnah. Tapi ini lemah, yang kuat itu hanya pada kefarduan toharoh saja. Kenapa air musta'mal, sisa bersuci yang wajib itu tidak mensucikan, gitu? Kenapa tak mensucikan? Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum, karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu lam yajma'u al-musta'mal. Itu dia. Tidak mengumpulkan sisa air yang sudah digunakan untuk bersuci fi asfarihim, pada perjalanan mereka, al-qalilatil ma'i, yang kekurangan air. Jadi tidak ada keterangan yang mengatakan sahabat itu mengumpulkan sisa air wudu untuk bersuci dalam perjalanan mereka, padahal ketika itu mereka sedang kekurangan air. Itu Pak. Liyatahharu bihi, supaya mereka bersuci dengannya. Jadi nggak ada keterangan, tidak ada keterangan dalam riwayat itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi artinya sisa air yang digunakan pada fardu thaharah itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Bal adalu anhu ila tayammum, bahkan mereka itu berpaling dari air. Ketika kekurangan air, mereka berpaling dari air kepada tayamum, untuk bertayamum, gitu. Tidak mengumpulkan air musta'mal. Nah, ini pendapat jadid daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Selanjutnya, wal qadim, dan pendapat qadim, pendapat lama Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Jadi ini imam mujtahid beralih ijtihad. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang berhak berijtihad. Sementara kita masih tahap muqallid, orang yang mengikuti pendapat ulama, Jadi ada seorang syekh itu di negeri Melayu kan, ditanya oleh seorang perempuan, katanya, wahai Tuk Guru, tolong kamu jelaskan makna hadis ini berdasarkan pendapat Imam Malik. Gitu. Jadi kata Tuk Gurunya, apakah kamu ingin jawaban saya itu dijawab dengan pendapat Imam Malik, atau dengan hadis Rasul, atau dengan Quran hadis langsung, katanya. Kalau berdasarkan pendapat Imam Malik, saya akan jawab. Kalau langsung berdasarkan hadis dan ayat, saya pun juga akan jawab. Kata perempuan itu, lebih senang saya mendapatkan jawaban dengan penjelasan Imam Malik, karena Imam Malik itu lebih luas ilmunya daripada Tok Guru. Gitu. Jadi artinya
walaupun kita mengatakan Quran Sunnah langsung, tetap pasti pendapat ulama yang menyampaikan itu yang kita pahami. Nah, gitu. Wal qadim, pendapat lama dari Imam Asy-Syafi'i, annahu tahurun. Nah, ini air musta'mal ini mensucikan pula, ya. Kalau tadi yang jadid tidak mensucikan, tapi suci. Yang qadim mensucikan. Kenapa? Liwasfil ma'i, karena penyipatan ayat penyipatan air fil ayatis sabiqah, pada ayat yang sudah berlalu itu bilafzi tahurin, dengan lafaz tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kan ada ayat itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air daripada langit yang tahur. Tahur itu apa? Tahur itu kata beliau, kata Syekh Al-Imam Al-Mahalli, al-muqtadi takarrura at-taharati bihi. Nah, jadi ketika kata Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, maksudnya kami turunkan dari langit itu air yang sifatnya itu tahura, berulang-ulang penyucian dengannya, yang amat menyucikan. Jadi satu air bisa digunakan untuk berulang-ulang pensucian, toharoh. Ini alasan qaul qadim, kenapa air musta'mal itu bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa tahur? Berarti berulang-ulang penyuciannya. Nah, kan masuk akal, Pak. Ka darubin liman yatakarrar minhu ad-durbu. Seperti kata darub. Darub kan ada darb, ya. Darub itu memukul. Liman, bagi orang yang yatakarrar, berulang-ulang. Apa yang berulang-ulang? Ad-darbu, pukulan daripada siman tadi, daripada orang tersebut. Nah, jadi kalau kata darub itu memukul berulang-ulang, berarti tahur itu maknanya mensucikan berulang-ulang. Berarti kalau sudah dipakai bisa lagi mensucikan. Nah, ini menurut pepandangan dari qaul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi bagaimana pendapat jadid Imam Syafi'i menjawab dari pendapat qadim itu? Nah, gitu. Bagaimana caranya? Wa ujiba, dan dijawab akan pendapat lama Imam Syafi'i tersebut bitakarrurit taharati bihi fima yataraddadu ala al-mahalli dunal munfasil jam'an bainad dalilain. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kata pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i dijawab akan pendapat qadim Imam Asy-Syafi'i tersebut dengan berulang-ulangnya taharah dengan air. Ketika dia dikatakan tahur, maksudnya yaitu fima yataraddad, pada barang atau air yang berulang-ulang, alal mahal, di atas tempat bersuci. Jadi kita misalnya berwudu, kan, berwudu, kemudian air itu berulang-ulang di tempat berwudu di tangan kita itu, itulah yang dinamakan dengan tahur tadi. Kenapa? Selama dia masih berada di tempat anggota wudu, dia bisa digunakan untuk bersuci secara berulang-ulang. Dunal munfasil, bukan yang sudah berpisah dari anggota wudu. Kenapa? Jam'an bainad dalilain, karena mengumpulkan di antara dua dalil. Nah, itu dia, Pak, ya. Mengumpulkan di antara dua dalil. Jadi kesimpulannya, musta'mal itu yang pertama tadi, nanti kita lihat, boleh kita lihat, Pak, ya, di kitab I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin, ya. Kesimpulan dari air musta'mal.
halaman 28. Ada tak? Jadi air itu kapan dikatakan musta'mal? Jadi bukan sembarangan air musta'mal, gitu kan? Bila dia dikatakan musta'mal. Kata Syekh Sayyid Muhammad Syata, tadi ya, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa'lam di tengah-tengahnya, wa'lam qauluhu fa'ulima, kan ada wa'lam itu. Dapat tak? Wa'lam itu yang bunga nih, titik bunga tak di tengah, ada kan? Ada tak titik bunga di tengah? Wa'lam, ketahuilah olehmu. Apa dia? Anna syuratal isti'mal, bahwasanya syarat-syarat dari al-isti'mal, jadi menggunakan, maksudnya syarat-syarat menjadikan air itu sebagai air musta'mal itu arba'atun, 4. Kalau dia tidak 4 ini berarti tidak musta'mal. Kalau tak terpenuhi yang 4 ini berarti tak musta'mal air itu. Nah, itu dia. Apa yang 4 itu? Tu'lamu min kalamihi, diketahui dianya dari ucapan al-musannif rahimahullahu ta'ala pada matan Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini syarah dari Qurratul A'yun, ya. Apa dia? Yang pertama qillatul ma'i, airnya sedikit. Jadi air musta'mal itu yang pertama syaratnya sedikit, ya. Kalau banyak tak ada kata musta'mal. Air banyak tak ada yang musta'mal. Makanya air di Danau Toba itu tak musta'mal, kan itu kan. Air di danau apa? Di Dumai tak ada yang musta'mal, kan. Gitu. Kenapa? Banyak. Itu syarat pertama musta'mal. Yang kedua, wasti'maluhu fima la budda minhu. Menggunakan air itu pada perkara yang mesti daripadanya. Yang tak dapat tidak dia digunakan. Apa maksudnya? Pada perkara yang memang dia harus untuk digunakan. Perkara yang fardu. Fardu toharoh. Jadi hanya pada fardu toharoh. Jadi airnya sedikit, kemudian mensucikannya pada fardu toharoh, bukan yang sunat. Ini sudah dibahas. Yang ketiga, wa ayyam fasila 'anil 'udwi, air itu berpisah dari anggota. Berpisah dari anggota. Jadi misalnya ada 1 gelas air minum gitu kan. Kita celupkan jari kita sedang junub. Waktu menyelupkan itu kita berniat mani junub. Kemudian kita tarik jari tersebut, musta'mal. Kenapa? Sedikit membasuh basuhan wajib, ya kan? Kemudian sudah berpisah dari anggota tubuh. Yang baru 3 kan? Yang keempat, wa adamu niyyatil ightiraf fi mahalliha, tidak ketiadaan niat ightiraf itu menyedok, gayung itu mengerok, mencerok, mengedok gini, menggayung pada tempat niat. Artinya apa? Waktu kita mau memasukkan tangan ke dalam air tadi, itu niatnya itu sebagai cedokan boleh. Kita kan boleh berwudu di ember kecil kan, pakai tangan, boleh. Loh, bagaimana dengan air yang menetes? Nah, syarat pertama dia airnya harus tetesan wajib baru musta'mal. Nah, kalau niatnya untuk menyedok tak masalah.
Niat itu sebagai gayung, nggak masalah. Nah, itu 4. Jadi kalau yang 4 ini terpenuhi pada penggunaan air, berarti dia disebut musta'mal. Kita sedok langsung tapi tak niat sebagai gayung gitu kan. Meneteslah basuhan wajib, berarti musta'mal. Nah gitu. Jadi jangan salah sangka tentang musta'mal. Nah gitu kan. Ada percikan di lantai, lantai bersih, masuk ke ember, itu bukan musta'mal percikan itu. Yang di ember itu tak musta'mal. Nah gitu. Iya, kalau dia bukan percikan yang pertama gitu. Nah gitu. Atau seandainya pun yang pertama dia mercik ke ember, itu pun harus diperkirakan dulu. Kalau lebih banyak air ember dari percikan, tetap tidak musta'mal. Nah gitu. Hah? Keringat nggak masalah. Itu kan bukan air musta'mal, keringat tuh, air badan. Nah itu dia. Jadi syaratnya musta'mal itu 4 ya. Basuhan wajib, kemudian lepas dari anggota tubuh, kemudian dia airnya sedikit. Kalau kita mau menyedokkan tangan, yang otomatis di situ ada nanti sisa anggota wudhu, air wudhu yang jatuh ke ember itu. Atau mungkin ketika kita mencelupkan itu, dia menjadi sisa dari air yang kita gunakan untuk bersuci, misalnya mandi gitu kan, niatkan dia sebagai gayung. Karena mandi itu kan dia tak tertib ya. Kalau mandi besar itu kan tak tertib. Bisa jadi kita begini berniat mandi, kita masukkan tangan, ini sudah mensucikan, ini jadi musta'mal. Nah, makanya diniatkan ini sebagai gayung. Nah, gitu. Walaupun kita pakai gayung ini, karena tak ada jaminan itu tetesan wajib itu tidak jatuh ke situ atau menyentuh tangan kita, menyentuh. Nah, gini, menyentuh. Itu 4 syarat dari air musta'mal tersebut. Kita lanjut ya. Wal asah, dan yang paling sahih dari wajah, dari 2 wajah atau beberapa wajah dari pendapat ashabul wujuh, apa dia? Annal musta'mala fi nafli taharati 'ala al-jadid tahurun. Sisa air pada kesunahan taharah menurut pendapat jadid adalah mensucikan. Nah, jaleh kan? Mensucikan. Wa syamilat al-ibaratu. Kan ada ibarat tuh, Pak. Ibarat di situ bahwasanya dia sisa dari kefarduan taharah. Ini bagaimana? Wa syamilat al-ibarah, ibarat di atas itu meliputi maghtasalat bihi dhimmiyah. Meliputi apa? Meliputi sesuatu yang perempuan dhimmi, kafir dhimmi mandi dengannya. Ada misalnya perempuan dhimmi haid dia. Selepas dia haid dia mandi besar, padahal dia kan bukan orang Islam, tapi mandi besar. Kenapa? Suaminya muslim. Nah gitu. Lalu dia mandi besar. Apakah sisa mandi besar dari perempuan itu musta'mal atau tidak? Nah gitu. Kenapa? Dia kafir dhimmi. Musta'mal apa enggak? Nah, gitu kan. Dia mandi litahilla li zaujihal muslim, supaya suaminya yang muslim itu boleh menyetubuhinya. Fahuwa 'alal jadid ghairu tahurin. Menurut qaul jadid Imam Syafi'i, dia tidak mensucikan. Tak mensucikan. Kalau qaul qadim suci Pak ya, mensucikan. Qaul jadid tidak. Nah gitu. Nah ini bedanya ya. Kalau di kampung itu sama. Iya Pak, yang kalau mandi kan payah membedakannya Pak. Mana pertama, mana kedua kan? Nah gitu. Kecuali kita berendam dalam air yang kurang dari 2 kulah, kan ada kan? Ini air seember. 2 kulah itu 200, pertengahannya 16 liter. Kata sebagian ulama 216 liter. Ada yang mengatakan 100 lebih, gitu kan? Kita bilanglah 216 liter. Ada
ember isinya cuma 100 liter. Kita ini junub nih kan. Kita bersihkan dulu najis di badan. Lalu waktu kita nyemplung ke dalam ember tadi, kita berniat mandi wajib. Masuk. Semua badan bisa nyemplung sampai kepala. Nah gitu kan. Kita naik, sudah suci mensucikan, sudah tidak berjunub lagi, tapi air sisa itu musta'mal. Kenapa? Karena sudah sisa mandi wajib. Itu dia. Contohnya itu Pak, jelas Pak. Jadi sisa mandi kafir dhimmi yang perempuan untuk halal suaminya muslim menyetubuhinya itu juga musta'mal. Yang ditampung tadi. Yang ditampung tadi ya. Kenapa? Li'annahu azalal mani'a. Karena sesungguhnya air itu menghilangkan penghalang dari seorang wanita untuk disetubuhi oleh suaminya tadi. Wanita kafir dhimmi tadi. Waqila, dan dikatakan, tapi ini qila ya. Berarti wajahnya lemah. Innahu tahurun. Sesungguhnya dia mensucikan, tapi lemah tadi ya, pendapatnya lemah. Karena qila. Ia mensucikan. Li'anna ghuslaha laisa bi'ibadatin. Karena mandinya wanita itu bukan ibadah dalam pandangan Islam. Karena hanya untuk menghalalkan suami mensubuhi. Kemudian termasuk juga yang musta'mal itu apa? Wa ma tawadda'a bihis sabiyyu. Air yang digunakan oleh anak kecil berwudu. Fahuwa aydan ghairu tahur. Dia juga tidak mensucikan. Ada anak kecil berwudu, sisanya tuh juga musta'mal. Padahal anak kecil. Kenapa? Idzil muradu bil fardi huna ma la budda minhu. Karena yang dimaksud dengan fardu di sini, fardu thaharah itu apa dia? Perkara yang mesti, yang tidak dapat tidak perkara itu ada padanya. Athima bi tarkihi amla, baik berdosa meninggalkannya atau tidak. Ini kan agak rancu tadi ya. Ada perkara yang wajib dilakukan tapi kadang-kadang ditinggalkan berdosa, kadang-kadang tidak. Nah, ini bagaimana ya? Athima bi tarkihi amla, berdosa meninggalkannya atau tidak. Ada perkara dia itu mesti dilakukan, tapi bisa jadi kalau tak dilakukan dia berdosa atau tidak. Nah, nanti dijelaskan Pak ya di beberapa ungkapan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau ada di sini Pak ya, apanya? Kita lihat dulu. Kalau ada Pak. Oh coba dia Pak di Bejuri ya, itu lihat. Yang satu lagi Tan, Bejuri. Ini Tan. Ini Pak. Iya. Jadi kan tadi di situ idzil muradu bil fardi huna ma la budda minhu athima bi tarkihi amla. Sesuatu yang mesti dilakukan berdosa dengan meninggalkannya atau tidak berdosa. Nah, apa kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan ini dia. Athima syakhsu bi tarkihi amla. Berdosa seseorang itu dengan meninggalkan ma la budda minhu itu atau tidak. Ibadatan kana amla. Ibadah atau tidak. Apa contohnya kata beliau di sini? Fasyamila ma'a wudhu'is sabi. Maka meliputi ia yang pertama tadi, berdosa seseorang meninggalkannya atau tidak itu air wudu dari anak kecil. Anak kecil itu kalau dia mau sholat, hukum dasar sholat itu harus berwudu. Namun kalau ada anak kecil tak berwudu, tak berdosa. Itu dia Pak. Syarat sholat itu berwudu.
Namun kalau anak kecil tak berwudu, dia tak berdosa. Itu maksudnya. Jadi dia perkara yang wajib, tapi pada anak kecil dia tak berdosa kalau tak berwudu. Kenapa? Belum mukallaf. Nah, gitu. Di apa nih ada juga ini. Belum nampak tadi ada. Nah, itu dia Pak ya. Jadi athima bi tarkihi amla, baik berdosa meninggalkannya atau tidak. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang harus dilakukan secara syarat, tapi karena yang melakukan itu belum terpenuhi, maka dia tidak berdosa kalau meninggalkannya. Berwudu itu harus dilakukan kalau mau sholat ketika kita berhadas. Namun bagi anak kecil, karena dia belum mukallaf, dia tidak berdosa dengan tidak berwudu ketika sholat. Wala budda li sihhati salati as-sabiyyi mathalan min wudu'ihi, maka mesti untuk kesahan sholat anak kecil itu misalnya daripada berwudunya anak tersebut. Wa sayati al-musta'malu fin najasah, dan akan datang pembahasan air musta'mal pada masalah kenajisan fi babiha, pada babnya. Itu akan dibahas. Lanjut Pak ya. Di mahali kan? Masih mahali. Fa in jumi'al musta'malu 'alal jadid. Nah, ini dia. Bila dikumpulkan air musta'mal menurut pendapat yang jadid, misalnya ada 1 juta cangkir yang berisi air musta'mal. Jadi berapa, 2 kulah enggak tuh? Kalau ada 1 juta cangkir 1 liter berisi air musta'mal, tapi 1 juta cangkir. Nah, gitu kan? 1 juta liter jadi enggak musta'mal apa? Jadi banyak gitu kan? Nah, kalau dikumpulkan air musta'mal menurut pendapat jadid, fabalagha qullatain, kemudian setelah dikumpulkan tadi sampai dia 2 kulah, 216 liter misalnya. Jadi dikumpulkan, daripada dibuang dikumpulkan sampai 2 kulah. Fatahurun fil asah, maka air itu mensucikan menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ashabul wujuh. Kama law jumi'an najisu fabalagha qullatain min ghairi taghayyur, sebagaimana kalau dikumpulkan najis. Kalau dalam kitab apa? Bajuri itu apa? Bajuri ala Syarah Ibnu Qasim itu mutanajjis, air yang bercampur najis. Kalau di sini najis langsung. Apa contohnya najis? Orang kencing disuruh dikumpulkan di satu tempat. Jadi kencing itu dikumpulkan di satu tempat. Lalu sampai 2 kulah. Ketika sampai 2 kulah, warnanya tak warna kencing, baunya tak bau kencing, ya kan? Rasanya tak rasa kencing, tak kecut lagi rasanya, gitu kan? Rasanya biasa, airnya bening, baunya segar. Sampai 2 kulah tadi dia. Maka min ghairi tagharrur, kalau dia tak berubah tadi, dia sama hukumnya dengan air musta'mal yang dikumpulkan sebanyak 2 kulah. Nah, itu dia. Atau ada air kurang 2 kulah, air musta'mal kurang 2 kulah. Kalau 1 orang aja kencing cukup 2 kulah. Nah, kencing dia di situ, ya kan? Cukup 2 kulah, gitu kan? Dengan kencingnya. Bagaimana hukum air itu? Kalau rasa, bau, apa lagi? Warnanya tak berubah, maka dia jadi air suci dan mensucikan. Apalagi orang kencing di air yang banyak, kan itu kan? Wasanila. Nah, pendapat kedua, ini pendapat sahih. Tadi asah, karena lawannya asah ini sahih. Muqabil asah, berarti sahih. La, tak boleh. Pendapat kedua mengatakan tak boleh. Tetap dia statusnya musta'mal atau najis gitu. Wal farqu, nah, perbedaan itu
annahu la yakhruju bil jam'i an wasfihi bil isti'mali bi khilafin najisi. Perbedaannya, kata pendapat kedua itu kan, bahwasanya tidaklah air musta'mal itu keluar dari sifat kemusta'malannya dengan sebab dikumpulkan. Bil isti'mal an wasfihi bil isti'mal, dengan penyipatan air, hi itu air, bil musta'mal dengan penyipatan penggunaan ya. Air yang sudah digunakan. Berbeda dengan najis. Padahal kalau kita pikir musta'mal itu lebih ringan dari najis. Kenapa kok musta'mal dikumpulkan tak bisa jadi suci mensucikan? Sementara kalau air mutanajis atau najis yang masuk ke dalam air, kalau dia lebih dari 2 kulah kok tidak menajiskan. Kan seharusnya musta'mal lebih ringan dari najis kan itu kan? Makanya pendapat jadid mengatakan musta'mal kalau dikumpulkan 2 kulah suci mensucikan. Itu dia. Wala tanjusu qullatal ma, dan tidaklah 2 kulah air itu menjadi najis bimulaqatin najis, dengan terkena najis. Tidak. Jadi air yang 2 kulah itu tidak akan dinajisi oleh najis dengan syarat-syaratnya. Kenapa? Li hadis, berdasarkan hadis idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak akan membawakan kotoran atau najis. Fa innahu la yanjus, dalam riwayat lain dia tidak menjadi najis. Lam yahmilul khabath maksudnya yadfa'un najisa wala yaqbaluhu, dia menolak najis dan tidak menerima najis. Fa in ghayyarahu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jadi inilah kesimpulan sementara bahwasanya air musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan dengan 4 syarat yang disebutkan tadi. Kemudian kalau dia dikumpulkan sampai 2 kulah, maka dia jadi air suci dan mensucikan. Demikian saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.